Ya, kita buka surat Al-Baqarah surat Ali Imran. Ali Imran ayat yang ke-10, 11, 12. Ya, sampai ayat yang ke-13. Kita baca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an bi'ali fir'auna walladzina min qablihim kazzabu bi'ayatina fa'akhadhahumullahu bidhunubihim wallahu syadidul syaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislayhim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat yang ke-10 masih melanjutkan tentang orang-orang kafir. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kafir. Ya. Yang kafir di sini bisa adalah orang-orang Nasrani Najran kemarin, yang 60 orang datang kepada Rasulullah SAW kemarin ya. Atau juga orang-orang kafaru di sini adalah orang-orang kafir Quraisy. Atau juga di sini orang-orang kafir di sini umum semuanya, pokoknya semua orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir lan tughniya, tidak akan bermanfaat anhum, bagi mereka, dari mereka, amwaluhum, harta-harta mereka, wala auladuhum, maupun anak-anak mereka. Itu orang-orang kafir. Itu walaupun dia itu sukses di dunia, hartanya banyak, ya, hartanya banyak, ya, bisnisnya di mana-mana, ya. Dan sekarang kan kebanyakan mereka memang seperti itu ya. Orang-orang kafir itu orang-orang yang kaya, yang menguasai ekonomi dunia juga mereka. Termasuk di Indonesia itu orang-orang kafir yang kaya banyak. Ya. Ya, orang-orang kafir. Ya. Hartanya triliunan, ya, bahkan lebih ya. Itu orang-orang kafir. Ya. Hartanya di mana-mana. Wala auladuhum, begitu juga anak-anak mereka. Anak-anak mereka itu juga banyak yang sukses. Banyak orang yang jadi pebisnis, jadi pejabat.
Ya, tetapi karena dia orang-orang kafir, maka apa yang terjadi? Semua itu harta-harta dan anak-anak mereka itu tidak akan bermanfaat minallahi syai'an. Dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dari siksa. Jadi walaupun orang kafir itu orang-orang yang kaya, hartanya banyak, tetapi itu tidak akan bermanfaat sedikit pun, tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan iri kepada mereka. Kan dalam surat yang lain, wala tusjibuka amwaluhum wala auladuhum. Dan jangan kamu takjub dengan harta-harta mereka dan dengan anak-anak mereka. Ya. Kita tidak boleh iri, tidak boleh takjub. Takjub itu apa? Kalau bahasa Jawanya gumun, wah, rumahnya bagus, hartanya di mana-mana, tanahnya luas, mobilnya mahal-mahal. Ketika kita melihat orang-orang kafir seperti itu, kita tidak boleh takjub. Dan ini larangan bala tukjib. Maka orang-orang beriman seperti itu biasa saja melihat orang kaya, apalagi orang itu kafir, apalagi orang kafir itu musuh Islam, lebih-lebih lagi. Walaupun kita nggak punya ya, biasanya kalau orang nggak punya mesti dihukum terhadap orang yang kaya ya, kaya. Entah yang dikagumi hartanya, yang dikagumi apa namanya, macam-macam lah ya yang dikagumi. Mereka itu aja jam tangan itu sampai berapa miliaran kan? Jam tangan saja. Kemarin saja di Kilas Berita ya. Jam tangan yang dipakai Ronaldo itu sekitar 20 M ya. Jam tangan saja 20 miliar. Itu baru salah satu contoh saja ya, satu contoh. Makanya nanti ada juga termasuk salah satu makna koron itu adalah yaitu pengumpul harta. Karena koron itu kan koron itu kan bukan berasal dari kata Arab ya, koron itu berasal dari Mesir kuno. Mesir kuno. Koron itu mempunyai 4 arti kalau nggak salah. Pertama, makna koron itu adalah pengumpul harta. Jadi mengumpul-ngumpul. Jadi orang itu beli harta bukan karena kebutuhan. Kalau dulu orang itu beli karena apa? Karena butuh kan. Butuh baju hanya beli baju. Butuh makanan beli makanan. Sekarang itu orang beli bukan karena kebutuhan. Karena apa? Butuh status. Ya, karena status, gengsi. Jadi hampir sama seperti dengan koron tadi. Koron itu saking maka maknanya adalah itu pengumpul harta. Dan orang yang pengumpul harta itu kan misalnya ada barang baru saja mesti kepengen beli. Misalnya HP gitu ya, HP. Besok ada keluaran terbaru, beli. Sudah beli tapi besok ada keluaran terbaru lagi. Enggak. Pokoknya sih besok saya harus beli yang baru lagi. Seperti itu terus. Tidak akan pernah selesai. Nah, gambaran orang-orang kafir kan juga seperti itu. Ngumpul. Dia membeli harta bukan karena kebutuhan. Ya, bukan karena kebutuhan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memberi barang mahal ya. Boleh saja. Karena Ibnu Abbas itu juga baju yang dipakai itu harga puluhan juta juga. Ibnu Abbas ya. Dan ulama-ulama itu banyak juga yang mahal-mahal baju. Sampai puluhan juta. Tapi untuk apa? Dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diperbolehkan. Maka tadi bahwasanya orang-orang kafir itu tidak akan bermanfaat ya harta mereka, anak-anak mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Justru kenapa kita tidak boleh kagum dengan mereka? Karena justru dengan Allah menambah harta, menambah anak-anak mereka itu apa? Semakin Allah mengadab mereka. Jangan kagum. Wong dengan orang disiksa kok malah kagum.
Wong orang masuk neraka kita malah takut. Ada enggak? Masuk apa enggak? Dia masuk neraka kita malah takut. Hebat masuk neraka. Makanya wa ulaika dan mereka itulah orang-orang kafir, hum mereka waqudun nar, yaitu apa? Waqud itu adalah bahan bakar. Anar. Jadi di neraka itu bahan bakarnya itu bukan kayu, bukan bensin. Kalau di dunia bahan bakar ya kayu, minyak, itu bahan bakarnya di dunia kita masak. Tapi kalau di akhirat di neraka justru bahan bakarnya adalah apa? Orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu bahan bakar api. Berarti sekarang neraka belum nyala ya. Karena belum ada orang kafir masuk. Tapi yang jelas apa? Ya. Bahan bakar neraka itu orang-orang kafir. Jadi kalau kita lihat orang-orang kafir, ingatan kita apa? Ini bahan bakar orang kafir. Makanya tadi betul Allah berkata bahwasanya jangan kamu takut dengan orang-orang kafir karena mereka itu bahan bakarnya adalah bahan bakar neraka. Kalau dalam Al-Baqarah itu apa? Wa quduhan nasu wal hijarah, yang neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi yang jadi bahan bakar itu adalah manusia dan batu. Manusia kafir. Kalau batu seperti apa? Apa bahan bakar neraka dari batu? Ya, batu bara. Di Musa alaihissalam itu kan orang yang mendapatkan nama Kalimur Rahman, orang yang bisa berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Ya, Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu bisa langsung berbicara dengan Allah. Ya. Nah, suatu saat Nabi Musa ini sedang berjalan-jalan, terus mendapati sebuah batu, dan dari batu itu meneteskan air. Air apa namanya? Batu itu mengeluarkan air. Maka kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa batu bisa keluar air? Apa kata Allah? Allah mengatakan salah. Tanya dia, ujiblah. Nanti dia akan memberi jawaban kepada. Akhirnya kemudian Nabi Musa pun berkata kepada siapa? Batu. Dan batunya bisa menjawabnya. Batunya bisa menjawab. Apa kata batu? Dia menyatakan sesungguhnya setelah aku mendengar ayat tadi Al-Baqarah tadi, wa quduhan nasu wal hijarah, bahwasanya bahan bakarnya manusia dan batu. Semenjak aku mendengar ayat tersebut maka aku menangis. Inilah apa namanya? Buka. Ya, buka itu adalah air mata batu menetes. Ya, jadi batu saja apa? Bisa takut. Batu bisa menangis. Makanya dalam surat Al-Baqarah itu ada hati manusia yang lebih keras daripada batu. Au asyaddu qaswah. Ada hati manusia itu lebih keras daripada batu aja bisa menangis. Mendengar ayat bisa menangis. Tetapi hati manusia itu lebih keras dari batu. Mendengar ayat tidak nangis. Seperti kita ya. Kapan kita membaca ayat nangis? Nah, hati kita itu lembut, tapi lebih keras daripada batu. Batu itu keras, tapi lembut. Au asyadu minhu qaswah. Ada manusia itu yang lebih keras daripada batu. Ada enggak? Ada. Banyak ya, banyak. Diperingati enggak mau. Ini halal tetap tidak mau laksanakan. Ini haram tetap dilakukan. Berarti apa? Lebih keras daripada batu. Sedangkan batu saja ada yang apa namanya, yakhruju minhul ma, dari batu keluar air, ya syaqqaq, baju betah kemudian keluar air. Ada yang batu itu jatuh dari atas karena takut. Itu batu. Nah, maka manusia ternyata ada yang lebih keras daripada batu. Maka layak ketika nanti manusia yang seperti itu menjadi bahan baku neraka. Kalau hati kita keras, itu kan dulu ada orang-orang Jawa itu ya,
ada tombo ati yaiku ono 5 perkara. Obat hati ada 5 perkara. Betul itu. Pertama baca Quran dengan maknanya itu obat hati. Sholat malam, ya kan? Terus puasa itu semuanya obat hati biar tidak keras. Ya. Itu tentang apa namanya? Bahan bakar neraka adalah manusia dan batu. Maka kemudian setelah beberapa saat Nabi Musa lewat batu tersebut kembali dan ternyata masih mengeluarkan apa? Air. Terus ditanya. Maka setelah itu kan setelah batu tadi menjawab, maka kemudian Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya batu itu mengeluarkan air karena takut kepadanya, karena takut dia menjadi bahan bakar api neraka. Maka setelah itulah mengatakan sesungguhnya batu itu tidak termasuk yang menjadi bahan bakar neraka. Batu yang tadi dijumpai Nabi Musa alaihissalam. Kemudian disampaikan, wahai batu, sesungguhnya engkau bukan termasuk batu yang dijadikan bahan api neraka. Nah setelah beberapa saat kemudian Nabi Musa lewat itu dan ternyata batu itu masih mengeluarkan apa? Air. Maka ditanya, wahai batu, air apa ini? Bukankah kau sudah tahu bahwasanya kau tidak termasuk penghuni neraka, bahan bakar api neraka? Batu itu mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya dulu mata airku dulu itu apa? Yaitu air karena khosyah takut kepada Allah. Adapun sekarang saya tetap mengeluarkan air mata, tapi air syukur karena bukan jadi bahan bakar api neraka. Makanya nanti batu itu bisa ngomong. Di akhir zaman kan batu bisa ngomong ya. Nanti di akhir zaman. Ya. Itu tentang orang-orang kafir. Jadi orang kafir sekaya apapun, ya, sekaya apapun dia, kalau dia kafir tidak akan bermanfaat hartanya sedikit pun di akhirat. Kan di Tarakan itu ada katanya yang tanahnya banyak ya, sampai tidak boleh beli tanah lagi kan. Sertifikatnya sampai berapa numbuknya itu? Tidak boleh beli tanah lagi. Ya. Saking banyaknya. Berapa sertifikatnya satu numbuk gitu ya? Lalu keniaan tidak akan bermanfaat. Kalau itu kamu jangan kagum dengan dia. Karena dengan harta itulah semakin dikasih harta Allah ingin menyiksa mereka lebih keras seperti Korun. Korun itu saking kayanya kalau dia keluar jalan itu pelayannya itu ada 600. Itu pelayan. 300 laki-laki, 300 perempuan. Itu pelayan. Pelayan itu untuk pembantu ya. Kita di rumah punya pembantu berapa? Enggak ada. 300. Itu pelayannya. 300 saking kayanya Korun. Itu belum pengawalnya itu ada 400. Jadi kalau keluar pengawalnya itu 400, bodyguardnya itu 400. Sekarang orang-orang kaya di dunia ya bodyguardnya berapa palingnya? 1, 2, 3, 4, 5 aja kan? Ini Korun sampai 400 orang prajurit. Tapi apa? Justru dengan kekayaan itu Allah ingin menghukum Korun dengan lebih keras. Korun. Maka lihatlah sejarah orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu seperti itu. Ya semakin banyak dia istidrat itu ya, diberi nikmat itu bukan karena mereka Allah cinta mereka, tapi Allah ingin menghukum mereka dengan supaya kalau jatuh betul-betul sakit. Ibarat kalau kita naik tangga, jatuh dari tangga 1 sakit enggak? Tangga 1. Ini jatuh enggak sakit ya. Tapi kalau dari tangga 25 jatuh sakit enggak? Selesai. Nah, itu orang-orang kafir seperti itu. Maka boleh nggak iri dengan orang-orang kaya? Boleh ya. Tapi orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, ya kan? Bin Affan. Kemarin saya juga lihat di Madinah tuh ya, lagi lewat naik bis itu ada hotelnya Utsman bin Affan ya, ada hotelnya. Berarti wakaf dulu ketika dia zaman Rasulullah, wakaf kebun, wakaf produktif. Nah setiap panen itu milik Khalifah Utsman di wakaf. Ada wakaf sumur juga. Ya, ada wakaf sumur juga.
Nah, nanti itu hasilnya itu dikembangkan salah satunya di hotel. Jadi sekarang Khalifah Utsman bin Affan sudah meninggal dunia, pahalanya masih mengalir terus. Itu kalau wakaf produktif, keuntungan wakaf produktif. Kok bisa bertambah Ustaz? Hasilnya untuk umat Islam maksudnya. Iya, saking banyaknya masih ada sisa dibelikan hotel. Dari hotel orang nginepin di situ dapat uang lagi, terus seperti berkembang. Jadi untuk umat Islamnya mana? Sebagiannya kembang, semakin banyak semakin berkembang. Karena wakaf produktif itu kan tidak habis, malah ya wakaf produktif itu malah semakin bertambah. Misalnya ada toko, keuntungan sehari berapa? Misalnya ada orang wakaf toko, satu toko saya wakafkan. Misalnya keuntungan sehari 500 ribu. Berarti selama 1 bulan berapa? 15 juta. 15 juta. Mungkin yang 10 juta dibagi-bagi, nanti yang 5 juta ditabung lagi untuk bikin toko lagi, terus seperti itu. Itu boleh ya Ustaz? Ya, wakaf itu seperti itu. Tapi wakaf itu semua untuk Muslim. Ya, untuk umat Islam wakaf. Ayat selanjutnya. Ya. Tapi nanti juga ada juga dalam hadis itu bahwasanya penghuni surga itu tingkatan terendah penghuni surga itu pelayannya ada berapa? Sekitar 1.000 atau 10.000 ya. Jadi orang yang penghuni surga tingkatan terendahnya itu pelayannya ada 10.000. Pelayannya apa? Hah? Ya pelayan, kalau perempuan itu nanti yang melayani dari mukalla dulu ya, laki-laki remaja itu yang melayani. Kan tidak ada apa-apanya dengan 300 pelayan koron itu, tidak ada apa-apanya kalau di akhirat 10.000. Yang mana 10.000 itu nanti masing-masing akan datang membawa makanan 2 piring, satu orang bawa piring di kanan, piring di kiri, berarti ada 20.000 porsi. Ya kalau di sini kita 2 piring sudah muntah-muntah kan gitu. Nanti di sana enggak. Ya, tuh. Ayat selanjutnya. Kata bi ali fir'aun walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dzunubihim wallahu syadidul iqab. Ada yang punya terjemahan? Kata bi ali fir'aun, apa itu artinya itu? Keadaan mereka. Ya, kata seperti keadaan pengikut Fir'aun. Ali itu bisa keluarga, bisa pengikut ya. Ali Fir'aun berarti keluarga Fir'aun. Ali Imran berarti keluarga Imran atau pengikut Imran. Ali Muhammad berarti keluarganya Muhammad. Ali Ibrahim keluarganya. Maka di sini kata bi ali Fir'aun, seperti yaitu para pengikut Fir'aun. Fir'aun dia punya kekayaan, punya kekuasaan. Bahkan saking kuasanya sampai mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya, ini berarti apa? Sampai puncak kekuasaan. Karena dia itu berkuasa, tidak ada yang bisa mengalahkan, sampai-sampai dia menganggap sebagai Tuhan. Ini puncak daripada orang yang berkuasa itu seperti itu. Tidak ada lawan sudah. Kalau sekarang mungkin tidak ada lawan politik gitu ya. Tidak ada lawan politik. Jadi mau apa saja mesti diikuti. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum mereka siapa? Ada Namrud, ada Ad, ada Samud. Mereka itu semuanya orang-orang kafir semua. Dan sekarang itu mereka binasa. Dan tidak ada tidak ada manfaatnya sama sekali kekuasaan mereka. Fir'aun. Apa sekarang manfaatnya kekuasaannya? Tidak ada. Tidak bisa menyelamatkan azab neraka di akhirat. Namrud juga sama, Ad juga sama, Samud juga sama. Padahal mereka sudah orang-orang yang paling berkuasa di muka bumi. Sekarang ini sama lah. Negara-negara sekarang yang berkuasa, negara adidaya, mereka bisa seenaknya bikin aturan-aturan, memaksakan kehendak, mereka bisa. Ya seperti Fir'aun dulu kan, memaksakan
kebijakan harus dilaksanakan, Pak rakyat nggak bisa apa-apa. Dulu juga sama. Nah sekarang kan juga sama. Aturan ini. Terakhir tadi itu juga dari WHO itu ya. Kalau itu nanti ditandatangani, kata ditandatangani, kalau orang Indonesia sakit nggak boleh berobat herbal, nggak boleh. Kalau minum jamu nanti kena denda. 500.000. Rusia, Jepang, Cina itu sudah menolak menandatangani dari WHO, tapi Indonesia nggak tahu menerima sudah kan? Sudah. Nah, sudah. Jadi kedaulatan kita itu sudah ya digadai. Kita rakyat itu nggak bisa melawan nanti sama RT sama satpol pp, nah, polisi kita yang ditangkap kan ini sama kata bi'alil qaul. Jadi zaman sekarang ini pun dulu juga sama penerjemah. Ketika orang-orang beriman ditindas dalam keadaan lemah, ya tapi ini mungkin belum seberapa dibandingkan dengan Palestina ya. Palestina kemarin yang ikut tabligh akbar tuh ya di Islamic Center, salah satu alasan kenapa Israel itu membunuh anak-anak gitu ya, karena mereka itu menanti yang namanya Mesias mereka, Dajjal. Dan Dajjal tidak akan turun ke bumi kalau Palestina belum berlumuran darah anak-anak Muslim Palestina. Maka yang disasar memang anak-anak, perempuan anak-anak. Ya. Tapi sekali lagi itu sebenarnya tidak akan berguna. Kazzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fir'aun, Namrud, Ad, Samud, pemimpin-pemimpin yang sekarang zalim itu juga sama mereka. Mereka tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, tidak beriman kepada Al-Quran. Kazzabu, mereka para pemimpin. Kazzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa'akhazahumullah, maka Allah kemudian seksa mereka karena dosa-dosa mereka. Jadi Allah akan seksa mereka. Artinya kalau kita sudah yakin bahwa Allah akan membalas seperti itu, kita akan kenal bahwasanya segala perbuatan pasti akan ada balasan. Artinya ketika kita dizolimi, kalau kita yakin Allah Maha Adil, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu terlalu sakit. Allah pasti akan membalas. Allah itu Maha Adil. Kita tidak bisa balas, tak kata. Tapi nanti Allah yang akan membalas. Fa'akhadhahumullahu binudhihim, maka Allah menyiksa mereka karena dosa-dosa mereka. Arti yang kedua, maka Allah menyiksa mereka ketika mereka dalam keadaan kafir. Seperti Fir'aun. Allah siksa Fir'aun ketika masih dalam keadaan kafir, belum sempat bertaubat. Makanya kan mumi sekarang diawetkan Fir'aun kan? Di antara 1 juta tentara. Itu yang muncul setelah tenggelam cuma Fir'aun saja. Yang lain kemana tenggelam? Kan saat itu yang ngejar Musa itu kan 1 juta tentara. Yang dikejar Bani Israel itu 600.000. Jadi 600.000 nyebrang lautan, yang ngejar itu 1 juta. Makanya akhir hayatnya kan Fir'aun mengatakan, aku beriman kepada siapa? Tuhannya Musa. Tangannya kan sempat mengangkat seperti itu. Dan sekarang masih seperti ini. Kalau tidak ikat, dia akan seperti ini. Tapi kalau ikatannya dilepas, tetapnya akan seperti ini lagi. Nah, tapi itu sudah terlambat. Wallahu syadidul iqab, dan Allah itu sangat keras siksaan. Tidak ada bandingan. Kemarin sudah kita sampaikan, seberat-berat siksaan di dunia itu puncaknya adalah mati. Kita tidak tahan sakit, mati, sudah pingsan. Tapi kalau di akhirat tidak ada pingsan, tidak ada mati. Maka syadidul iqab, tidak ada bandingannya siksa. Sekejam-kejamnya orang yang menyiksa di dunia, itu tidak ada bandingannya dengan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Qul lil ladzina kafaru, katakan kepada orang-orang kafir. Nah, maksudnya orang-orang Yahudi. Qul, katakan wahai Muhammad, lil ladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, maksudnya orang-orang Yahudi.
Jadi ini setelah perang Badar. Perang Badar itu Rasulullah kan menang. Perang Badar itu kan perang pertama kali ya. Perang pertama kali Rasulullah menang. Setelah menang kembali ke Madinah, Rasulullah mendakwai orang-orang Yahudi untuk masuk Islam. Ya. Rasulullah mendakwai orang-orang Yahudi masuk Islam. Kan di Madinah ada orang-orang Yahudi ya. Tapi apa jawaban orang-orang Yahudi? Mereka mengatakan, Muhammad, kau jangan gembira bisa mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Jangan bersenang-senang, jangan tertipu. Orang Quraisy itu tidak bisa perang. Beda dengan kami, orang Yahudi ahli perang. Jadi ketika Rasulullah mengajak mereka Yahudi masuk Islam, mereka justru apa? Menolak. Wajar kau bisa mengalahkan orang-orang Quraisy. Mereka tidak bisa perang. Beda dengan kami orang Yahudi. Kesombongan orang Yahudi seperti itu. Maka apa? Allah langsung menjawab. Kul katakan Muhammad lilladzina kafaru kepada orang-orang Yahudi. Satu gelabun kamu pasti akan dikalahkan. Akan dikalahkan. Dan memang benar. Setelah itu nanti Bani Quraisyah itu akan dikalahkan, kemudian diusir dari Madinah. Bahkan tokoh-tokoh mereka sampai terbunuh 600 orang Yahudi. Karena di Madinah itu kan ada 3 Yahudi Qainuqa, Quraidah dan Nadir. Itu nanti berkhianat semua kepada Rasul. Tidak mau masuk Islam, justru berkhianat. Hanya mereka nanti diusir. Maka ini langsung menjawab orang Yahudi. Qul lilladzina kafaru, katakan kepada orang-orang kafir, orang Yahudi, satu gelabun mereka akan dikalahkan. Wa tusyaruna, dan kalian akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat ila jahannam, ke neraka jahannam. Ada orang-orang Yahudi sekarang yang banyak membunuh orang-orang Palestina. Itu nanti apa? Wa tusyaruna ila jahannam, mereka akan dikumpulkan, digiring ke neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Makanya tadi orang-orang kafir tadi ya menjadi bahan bakar neraka Yahudi. Ya. Dan kelak nanti memang seperti itu ya, umat Islam akan mengalahkan orang Yahudi lagi nanti, terakhir-akhir zaman. Akhir zaman. Bahkan sampai nanti dalam hadisnya itu apa? Sampai-sampai batu dan pohon akan bilang kepada orang Muslim, wahai orang Muslim, ini yang di belakangku bunuhlah, kan begitu. Pohon ya. Jadi besok sudah nggak pakai radar lagi, sudah nggak pakai satelit, sudah yang langsung ngomong batu dan pohon, nggak pakai sinyal. Kalau sekarang kan masih pakai sinyal ya. Termasuk memang orang Yahudi itu sebenarnya pengecut, karena ketika berperang tidak berani berhadapan, pakai drone, pesawat tempur, kan begitu, pakai bom dari atas. Bahkan pesawat pun tidak ada pilotnya kan. Itu menunjukkan pengecut mereka. Zaman dulu juga sama, ketika ini zaman Rasulullah, mereka itu pengecut juga. Mereka itu biasanya berani berperangnya di dalam benteng, tidak berani keluar. Sebenarnya karena mereka takut mati. Karena orang-orang kafir Yahudi itu mungkin mereka sangat cinta kehidupan dunia dan takut mati. Maka sekarang pun perang mereka juga dari jarak jauh, ya kan, dari jarak jauh. Tapi kalau orang Muslim kan beda ya. Beda. Ya justru kematian itu yang dicari kan, pahalanya kan luar biasa, pahalanya. Ya. Qad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian ayatun tanda. Fi fi'atain, yaitu pada 2 kelompok al-taqah yang bertemu. Jadi ini untuk menerangkan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, telah ada pada kalian contoh 2 kelompok, yang satu beriman, yang satu kafir, bertemu di perang Badar. Ya. Di dalam perang Badar itu kaum muslimin berjumlah 313 orang. 313. Kudanya 2 ekor. Itu kudanya cuma 2.
Pedangnya kalau tidak salah cuma 8 atau berapa. Pedangnya 8. Yang lain pakai jalan kaki. Untanya 70, yang lain jalan kaki. Sementara orang kafir Quraisy itu mereka 1000 pasukan. Ini diterangkan di sini. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, satu kelompok berperang di jalan Allah, yaitu Rasulullah bersama kaum muslimin. Dan dalam perang Badar ini tidak ada orang Madinah yang ikut, semuanya orang Mekah saja. Karena memang Rasulullah tidak memperbolehkan orang Madinah ikut dalam perang Badar. Ini urusannya orang Muhajirin dengan orang Quraisy. Orang Madinah tidak usah ikut campur. Sama orang Mekah. Makanya dalam perang Badar itu kan nanti terjadi perang antara keluarga ya. Sama Quraisy. Antar keluarga juga perang. Sehingga terjadi perang tanding. Nah, di dalam perang Quraidah tadi yang terbunuh 600 orang tadi, ini termasuk juga di situ saat itu yang memimpin Ali bin Abi Thalib yang bisa mengalahkan Yahudi. Saat itu pagi-pagi sebelum menyerang Bani Quraidah, Rasulullah mengatakan, besok bendera ini akan aku berikan kepada orang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah juga cinta kepada dia. Ini sore harinya ya, besok mau menyerang Quraidah Yahudi. Rasulullah mengatakan, besok bendera ini akan aku serahkan kepada orang yang apa? Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasul juga cinta kepada dia. Di pagi hari semua orang berkumpul. Saat itu orang ingin dia yang terpilih karena sudah dijamin. Nah, saat itulah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu menampakkan diri biar ditunjuk itu. Ya posisinya itu apa? Menonjol gitu kan. Karena apa? Ini jaminannya. Berarti orang yang ditunjuk berarti Allah dan Rasul cinta kepada dia. Kalau orang cinta kepada Allah dan Rasul, semua orang bisa ngaku kan, saya cinta Allah dan Rasul, saya cinta Allah dan Rasul. Tapi belum tentu Allah cinta kepada dia kan begitu. Nah, ini jaminannya bendera ini akan diberikan kepada orang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasul juga cinta kepada dia. Itulah Umar bin Khattab. Maka diriwayatkan setelah lama Umar bin Khattab mengatakan, satu kali kesempatan saya menginginkan jabatan yaitu dalam seumur hidup. Tidak pernah saya menginginkan jabatan kecuali pada saat itu. Setelah dia jadi khalifah dulu ya, setelah khalifah. Maka kemudian setelah pagi berkumpul, Rasulullah melihat dia, yang ditunjuk siapa? Ternyata Ali bin Abi Thalib. Mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali bin Abi Thalib saat itu sedang sakit mata, tidak bisa melihat dan belekan nampak. Nah, dipanggil. Setelah dipanggil, kemudian kedua mata diludahi oleh Rasulullah, kemudian sembuh. Bendera diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika umat Islam mengalahkan orang yang lain. Nah, dalam perang Badar juga sama. Ini untuk menggambarkan, memberi pelajaran. Ya. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha, dan Allah akan menguatkan pertolongannya kepada orang yang dia kehendaki. Jadi yang faktor yang memenangkan orang Islam terhadap orang kafir adalah karena pertolongan Allah, bukan karena jumlah, bukan karena persenjataan. Makanya juga ini baik berlaku dulu sampai sekarang juga umat Islam jangan terfokus pada jumlah, terfokus pada peralatan perang. Contoh Hamas sampai sekarang masih bertahan. Jumlahnya berapa? Persenjataannya apa? Sama. Iya kan? Seperti perang Badar. Tapi mereka yakin dengan janji Allah seperti itu. Nah, ini makanya nanti itu orang yang bisa memerangi orang Yahudi itu kan orang-orang soleh betul. Buktinya apa? Buktinya mereka bisa mendengar batu bicara, pohon bisa kan orang soleh. Orang-orang pilihan, gitu. Orang-orang bersih kan. Gitu. Sekarang kita ada batu, coba dengar nggak dia tasbih? Pohon itu kan juga tasbih juga. Kita dengar tasbihnya
Itu mungkin salah satu karena kotornya hati kita. Iya. Telinga kita banyak mendengar hal yang tidak berguna, tidak bermaksud, itu yang mengotori kan. Makanya Dr. Abdul Azam itu kan orang Palestina, lalu berjihad di Afghanistan. Ketika ditanya kenapa bukan berjihad di Palestina, justru malah di Afghanistan, dia mengatakan saya belum layak untuk berjihad di bumi Palestina, belum layak. Karena memang orang-orang berjihad di sana itu orang-orang yang betul-betul pilihan. Sebenarnya kan kalau bahasanya apa ya, seperti Nabi Musa itu kan bisa mendengar batu tadi berbicara, itu kan berarti memang makomnya kesolahnya tingkat tinggi kan. Nah nanti orang-orang yang memerangi Yahudi itu orang-orang seperti itu, kualitasnya gimana? Ya kalau kita ya jauh ya, itu kan berarti kita apa namanya terus pesimis hendak. Allah yu'ayyidu binasri mayasya, dan Allah itu akan menguatkan pertolongan kepada yang dia kehendaki. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu la ibrah, terdapat pelajaran li ulil absar, bagi orang-orang yang mempunyai apa? Penglihatan. Artinya apa? Orang Yahudi lihat jumlahnya antara orang beriman dengan mereka itu tidak seimbang, tapi yang mereka menang ini kenapa? Karena pertolongan Allah. Perhatikan orang Yahudi. Orang Yahudi lihat ini. Nah ini juga sama dengan kita sekarang. Ya. Ini ada pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Orang yang mempunyai penglihatan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini dulu ya. Insya Allah besok kita lanjutkan ayat yang ke berapa? 14. Ini surat Al-Imran. Jelas ini ya kita bisa mendalami, bisa memahami maknanya, mungkin bisa meningkatkan ilmu kita, kemudian juga bisa meningkatkan wawasan sekaligus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan intinya juga bisa untuk membersihkan hati kita, ya, membersihkan hati kita, menyuburkan hati kita. Karena hati itu akan subur dengan apa? Ya dengan sesuatu yang turun dari langit. Kalau tanah itu yang menyuburkan adalah air dari langit, kalau hati kita yang bisa menyuburkan kita apa? Yaitu wahyu dari langit. Jadi kalau kita ingin hati kita tenang, bersih, selamat, ya inilah apa namanya, asupan-asupan yang harus kita makan sehari. Kalau perut itu pupuk nasi, ya kan, itu sayur, itu perut kita. Tapi kalau hati kita tidak bisa diisi dengan hati, dengan makanan tidak bisa. Hati kita itu makanannya adalah apa? Al-Quran. Itu hati yang sehat. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada tambahan atau pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.